إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian, maju dikit ya, maju satu lagi, maju satu saf. Biar tidak perlu ke atas ya. Maju lagi, maju. Maju. Lagi dikit. Aman insya Allah, tidak jadi masalah. Sudah ya. Bisa yang sebelah sana diisi ngadep sini boleh. Jadi sebelah utara, panjenengan ngadep ke selatan, sebelah selatan diisi ngadep ke utara. Jadi kayak bagus gitu ya. Karena jujur aja, naik ke atas tuh males ya. Terus ndeloknya gini. Itu ndak enak banget. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang gerak badannya, mulutnya ndak usah ikut. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam majelis ilmu yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat dan taufik dari Allah, sehingga orang-orang yang oleh Allah diberikan kesempatan, diberikan luang waktu, diberikan kemauan untuk datang ke majelis taklim semacam ini, itu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang oleh Allah diberikan kesempatan seperti panjenengan. Tidak semua orang diberikan keluasan waktu. Tidak semua orang diberikan kemauan oleh Allah. Karena orang yang duduk di majelis ilmu semacam ini, nomor satu, rahmat Allah datang kepada mereka. Nomor dua, keberkahan dari Allah, Allah kucurkan untuk mereka. Kemudian nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Doa-doanya diijabah, dosa-dosa. Nanti aja fotonya, jangan sekarang. Aduh. Nanti dulu kalau mau selesai ya. Panjenengan kalau pengajian saya jangan macam-macam Bu. Meripat saya ada 12.
Ini muter ini ada mata semua ini. Nah sudah sampai mana? Lali ya wis. Apa tadi? Rahmat Allah datang, keberkahannya terkucur, doa-doanya diijabah, dosa-dosanya diampuni. Nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu disebut oleh Allah dengan penuh kebanggaan di hadapan para malaikat. Maka saya respect sekali dengan ibu-ibu, dengan semua kesibukan yang sudah ada, masak, ngatur rumah, nganter anak sekolah, belum lagi nanti direpotkan cucian yang tidak kering karena musim hujan. Tapi panjenengan masih sempat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan sama Allah panjenengan dikasih pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Termasuk TikTok ini, Masya Allah. Mudah-mudahan sama Allah dikasih pahala besar. Amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat lain Bu, belum saya ketemu. Mau Kediri, mau Malang, Batu, Sidoarjo, Surabaya, enggak ketemu. Mojokerto, yang ngaji itu dikasih piringan begini. Pare, Masya Allah ya. Jadi ini merupakan apa? Effort, ikhtiar yang sungguh-sungguh dari setiap pengurus majelis ta'lim. Mudah-mudahan sama Allah dibalas jerih payahnya dengan kebaikan, rahmat, barokah dunia sampai akhirat. Amin. Dan tidak ketemu juga saya di tempat lain. Pindah masjid jamaah pancet, itu tidak ketemu saya. Masya Allah. Dan di Pare ini menunjukkan panjenengan istiqomah. Iya, ini menunjukkan panjenengan apa? Istiqomah. Kenapa? Ustadz ya pancet ay. Sudah ya, bismillah. Baik ibu-ibu sekalian, kita mau membahas materi yang penting untuk perempuan. Penting juga untuk laki-laki, biar laki-laki bisa memberikan masukan kepada istrinya, kepada anak perempuannya ketika mereka masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan terhalang dengan tamu bulanan. Terhalang dengan apa? Haid. Dan kejadian semacam ini itu kejadian yang untuk perempuan ini merupakan apa? Tabiat yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam keadaan seperti itu. Pernah suatu hari Ibunda Aisyah itu sempat protes dalam tanda kutip, mengungkapkan isi hatinya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengatakan perempuan itu kurang agama. Semuanya masih ingat kan hadisnya? Maka ditanya, "Ma baluna naqisatu din?" Ya Rasul, apa masalahnya Anda mengatakan kami ini manusia ciptaan Allah yang agamanya kurang? Ternyata oleh Nabi Muhammad dijelaskan, bukankah di setiap bulannya kalian terhenti dari sholat dikarenakan haid? Nah, maka karena kalian terhenti dari sholat dikarenakan haid, itu menunjukkan kesempurnaan agamanya kurang dibandingkan laki-laki yang di setiap bulannya mereka tidak ada liburnya. Mereka tidak ada liburnya. Dalam hadis yang lain, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut di dalam haji wada, haji perpisahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Maka hajinya Nabi Muhammad itu haji apa? Ifrad, tamattu', qiran. Yang mana? La haula wa la quwata illa billah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana
wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kuatkan sabar hamba ya Allah. Tidak apa-apa. Ya sini ilmu itu. Nabi kadang-kadang belum tahu kemudian diberitahu, kadang-kadang sudah tahu kemudian lupa. Nah, panjenengan insya Allah yang ketiga, tidak pernah mau cari tahu dan tidak mau tahu. Nah, maka haji itu ada tiga. Ada haji ifrad, haji tok tanpa umroh. Ada haji qiron. Qiron itu satu amalan niatannya dua, umroh dan haji. Dan ada haji tamattu, umrohnya sendiri, hajinya sendiri. Nah, Nabi Muhammad yang mana? Masya Allah. Haji Nabi Muhammad yang mana? Luar biasa, qiron. Nabi Muhammad yang mana, Bu? Qiron. Jadi umrohnya itu termasuk umrohnya apa? Haji. Jadi tawafnya itu sekalian antara umroh dan haji, itu namanya haji qiron. Nah, sudah, maka ketika para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad itu masuk ke kota Mekah, Ibunda Aisyah nangis. Rasulullah tanya, ini mesti datang bulan ini. Dan Rasulullah faham, ngerti keadaan istrinya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak usah nangis, tidak usah sedih, jangan berkecil hati. Haid itu adalah ketetapan Allah yang Allah berikan untuk perempuannya Bani Adam. Sehingga ketika itu merupakan ketetapan yang Allah berikan, maka itu bukan aib. Itu bukan aib. Ibu-ibu, ya apa cara nih? Panjenengan kesini aja, maju sini, dung jalan sebelah sini. Ibu, maju dikit lagi, Bu. Atau ngerapat. Yang rapat, Bu. Tidak apa-apa, bismillah. Jajannya tidak diambil orang. Itu kue panjenengan taruh di tas. Ya, itu kuenya disimpan. Merapat lagi. Sudah, maka begini ibu-ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, jangan nangis, jangan sedih, jangan berkecil hati. Karena memang ada, Bu, perempuan-perempuan yang masuk masa haidnya, itu kan yang pertama mesti pikirannya apa? Kalut kan, dia kan moodnya tidak seperti biasanya, rotok ngamuan, kadang-kadang perasaan lebih sensitif, kadang-kadang emosinya tidak stabil, tidak terkontrol, kadang-kadang ngelihat suami itu ngelihatnya kayak jin apa gitu kan, Masya Allah. Itu perempuan. Nah, maka dengan itu kata Nabi Muhammad, itu fitrah, itu tabiat yang Allah berikan untuk kaum Hawa dari kalangan Bani Adam. Nah, maka dengan itu ada perempuan-perempuan yang ketika memasuki masa menstruasi bulanan, itu mereka sedih. Kenapa? Ya Allah, hiburan saya ini sholat. Kok sekarang nanti beberapa hari ke depan saya tidak boleh? Nah, seperti ibu-ibu kan hiburannya sholat, Bu, ya. Jadi kalau sholat itu kayak tenang gitu. Sehingga loh, saya ini serius loh, enggak ngenyek loh. Anda kok suudzon terus sama saya, kenapa? Dosa loh, Bu. Enggak boleh suudzon. Saya ini ustadz yang lurus. Saya enggak pernah ngerjain ibu-ibu, gak tahu belas. Sudah? Maka ketika perempuan itu menganggap sholat itu adalah hiburannya, sholat itu adalah waktu di mana dia bisa berkomunikasi dengan intens kepada Allah, di mana ketika dia sholat dia bisa mencurahkan perasaannya ketika dia bersujud, ketika selesai sholat hatinya merasa tenang, maka ketika dia dapat tamu menstruasi bulanan dia merasa, ya Allah, ini beberapa hari ke depan saya tidak boleh sholat. Nah, maka Ibunda Aisyah ketika sampai di kota Mekah, ini para sahabat Nabi siap untuk tawaf dalam rangka mereka umroh atau bisa dibilang tawaf kudum. Ternyata Ibunda Aisyah darah haidnya keluar. Maka Rasulullah tanya, kenapa? Kamu haid ya? Ibunda Aisyah mengatakan iya. Rasulullah bilang, tidak usah panik. If'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Rasulullah bilang, tenang istriku. Semua yang dilakukan oleh orang yang haji, semua kamu boleh lakukan. Wukuf di Arafah boleh. Mabit di Mina juga boleh.
Kemudian mabit di Musdalifah juga boleh. Kemudian lempar jumroh juga boleh. Semuanya boleh kecuali satu. Tunda tawafmu sampai haidmu selesai. Dan cuma itu tok. Maka oleh Nabi Muhammad dianggap haid itu bukan halangan untuk kalian beribadah. Karena ibu-ibu sekalian, panjenengan tulis larangan yang disepakati oleh ulama. Jadi yang ulama itu apa? Sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Mau fikihnya Imam Hanafi, mau fikihnya Imam Malik, mau fikihnya Imam Syafi'i, mau fikihnya Imam Hambali, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, itu mereka sepakat yang dilarang untuk perempuan haid nomor 1. Tidak usah ditulis, didengerin aja insya Allah faham. Nanti kalau panjenengan lupa lagi, saya dapat bahan ceramah baru lagi, enak kan? Nomor 1, TikTok tulis juga. TikTok tulis. Yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat. Entah dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat. Nomor 1 yang tidak boleh dilakukan perempuan yang sedang haid, sholat. Nomor 1, sholat. Nomor 2, puasa. Nomor 3, tawaf di sekeliling Ka'bah. Nomor 4, jima. Berapa? Berapa? Kenapa kok 4 terus Ustaz? Anda maunya berapa? Wong 5 ya ndak boleh. Bolehnya cuma 4. Ndak usah goyang-guyu, biasa aja. Nomor 1 yang ulama sepakat apa? Salat. Perempuan yang sedang haid tidak boleh salat dan tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Nomor 2, perempuan yang sedang haid tidak boleh puasa. Kalau Ramadan puasanya harus di qadha dengan mengganti di lain hari. Nomor 3, untuk perempuan yang haid dilarang apa? Tawaf di sekeliling Ka'bah. Kalau dia haji, maka nanti tawafnya atau tawaf ifadhahnya diganti setelah haidnya kering dan dia sudah suci dari haid. Kalau umroh keburu pulang, haidnya belum kering karena ada orang yang haidnya sampai 10 hari, padahal umroh rata-rata berapa? 9 hari, ada yang 12 hari, ada yang 15 hari. Maka kalau terpaksa dia tawaf darurat untuk umrohnya. Caranya bagaimana? Mandi, diniatkan mandi suci dari haid, mohon maaf, kemudian kemaluannya dibersihkan sampai bersih, kemudian karena dia dalam keadaan ihram, tidak boleh pakai minyak wangi, maka bagaimana? Maka langsung dibersihkan kemaluannya, dipakaikan pembalut. Sampai betul-betul dia yakin darah haidnya tidak akan menetes dan mengotori lantai Masjidil Haram. Itu kalau umroh kemudian dia tawaf. Namanya tawaf darurat. Untuk orang yang rumahnya jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Dan yang keempat yang dilarang, jima'. Hubungan suami istri, itu pun yang dilarang cuma 1. Memasukkan kemaluan pria pada kemaluan wanita. Selain itu boleh. Selain itu boleh. Nah, selain 4 perkara yang dilarang untuk perempuan haid yang disepakati oleh para ulama, selain yang 4 ini Bu, para ulama berbeda pendapat. Contoh, masuk masjid boleh apa tidak untuk perempuan haid? Nah, ini kan ulamanya beda pendapat kan? Nah, yang sebelah sini bilang boleh, Hajah Yuning bilang tidak. Ini namanya perbedaan ulama. Ini kan ulama-ulamanya ini kan. Kemudian baca Quran boleh apa tidak? Nah kan beda pendapat kan ulamanya kan luar biasa. Ini ulama-ulama pare ini ya. Kemudian
menyentuh mushaf. Boleh apa tidak? Tidak. Boleh, berarti tidak boleh. Nah, maka ibu-ibu sekalian, selain yang 4 yang disepakati tadi, seluruhnya apa? Terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, berarti sekarang ingat, selama Anda menjalankan selain yang 4 ini, masih ada peluang boleh. Selain berapa? Selain yang 4 ini. Selain sholat, puasa, tawaf, jima. Maka selain yang 4 ini masih ada peluang, ada pendapat ulama yang ada pernya, memperbolehkan. Nah, sekarang kita masuk puasa, Ustadz. Berarti kalau perempuan yang haid di bulan Ramadan, kan sayang sekali. Ini momennya momen yang baik, pahala oleh Allah dilipat gandakan, setiap ibadah oleh Allah nilainya dijadikan besar, yang sunnah dianggap wajib, yang wajib oleh Allah pahalanya diperbanyak. Nah, kalau terhalang oleh haid, kadang-kadang perempuan nangis. Alhamdulillah haid rasito poso. Siapa yang begitu? Haid malah bunga. Wis prai. Wis mang dino ra usah salat, ra usah masak. Loh. Perempuan haid boleh masak? Boleh? Jangan, Bu. Tak kasih alasan biar ndak masak. Ngomong sama suami, Mas, perempuan kalau haid gitu Mas, pikirannya ndak nyaman, moodnya ndak bagus, emosinya tidak tertata, khawatir nanti mau masukkan gula, khawatir keliru garam Mas. Timbang sampean tak kayak no kopi rasanya asin karuan gayo dewi Mas. Ya paham dong, perempuan kalau sedang haid harus difahami, wong sholatnya prai Mas, mosok nggak kopi rakate prai. Nah, gituin Bu ya, setuju? TikTok setuju? Jadi kalau pas haid libur semua. Libur, jangan masak, jangan mandi, jangan nganter anak sekolah, jangan ngeladeni suami, jangan ngomong. Yang Allah wajibkan saja bisa libur kok. Masa yang untuk suami tidak boleh? Setuju? 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 Kalau Anda setuju, suami cari serep. Iya. Ini mah alasannya apa? Me time. Kenapa? Jangan bernapas. Bagus, napasnya libur. Libur bernafas. Libur bernafas. Nah, maka ingat ibu-ibu sekalian, apabila perempuan yang masuk pada bulan Ramadan dan dia terhalangi oleh haid, apa yang harus dia lakukan agar kebaikan bulan Ramadan tidak terlewatkan secara sia-sia? Nomor 1. Nomor 1, ketika Anda kehilangan amal, jangan sampai Anda kehilangan niat. Tulis, ketika Anda kehilangan amal, maka jangan sampai Anda kehilangan niat. Innamal a'malu wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal ada niatnya dan Allah menilai dari amalan manusia tergantung dari niatnya. Faham adik-adik? Faham? Mbak Uti faham? Eyang Putri faham? Paham. Di sini hanya adik dan eyang putri, tidak ada ibu, tidak ada mbak, tidak ada. Cuma ada apa? Adik dan eyang putri. Panjenengan milih adik apa eyang putri? Cocok. Sudah. Maka nomor 1 Bu, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung apanya ibu-ibu? Niatannya. Oh, saya belum menyapa pemirsa ya. Saya sapa dulu.
Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio Dakwah Syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah dimanapun Anda berada. Dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi. Lihat tidak sebelah barusan, enak tidak kalau ada tempat parkirnya? Tapi ternyata ya masih tidak cukup ya. Ternyata masih tidak cukup. Nanti kita bikin lantai 3 tempat parkirnya. Jadi kalau lantai dasar udah penuh, nanti ada muternya gini, seret, lantai 2. Lantai 2 penuh, muter seret, lantai 3. Lantai 3 penuh, muter seret tanpa lantai, jeret. Berangkat. Berangkat kemana? Sudah. Maka nomor 1, jangan kehilangan niat. Panjenengan pernah dengar enggak hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, manusia itu oleh Allah dibagi 4 di dalam amalan dan niatan. Ini panjenengan bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Manusia di dalam amal dan di dalam niat oleh Allah dibagi berapa ibu-ibu? 4. Nomor 1, orang kaya dan uangnya habis untuk kebaikan. Nomor 2, orang miskin tapi kepingin seperti orang kaya yang uangnya habis untuk kebaikan. Maka 2 orang yang pertama ini pahalanya sama. Yang nomor 1 betul-betul kaya dan betul-betul sedekah. Yang nomor 2, dia tidak kaya tapi punya niatan yang tulus, niatan yang benar-benar niat. Ketika saya seperti orang kaya itu, maka saya akan habiskan uang saya untuk seperti yang dia lakukan. Untuk majelis taklim, untuk pondok pesantren, untuk panti asuhan, untuk membantu tetangga, saudara yang anaknya sekolah tidak punya biaya. Nah maka orang pertama dan orang kedua, pahalanya bagaimana? Fahuma fil ajri sawaun. Maka mereka berdua di dalam pahalanya bagaimana? Sama. Ini yang enak yang mana? Ya dua-duanya enak. Kalau orang kaya yang betul-betul sedekah, panjenengan rasain Bu, sedekah itu nyeneng no hati. Ketika orang yang kita kasih hadiah, ketika orang yang kita kasih bantuan, orangnya senyum, orangnya hatinya tenang, itu kita ikut tenang, ikut seneng. Sementara orang yang kedua juga enak. Kenapa? Hanya modal niat yang tulus, dia dapat pahala yang sama seperti orang kaya yang dermawan. Nah, panjenengan yang pertama atau yang kedua? Tolong ditakoni kok yang menengah itu. Enggak sombong, ketoro mau ngomong yang pertama ya. Alah. Sudah, tergantung keadaan masing-masing. Enggak apa-apa dan enggak usah kecil hati. Kenapa? Wong rezeki itu Bu, bukan gara-gara sregep, bukan gara-gara pinter, bukan gara-gara ada, semuanya takaran dari siapa? Allah. Enggak usah kecil hati. Mungkin saat ini kita Allah takdirkan masih punya niat saja. Tapi boleh jadi nanti siapa tahu bulan depan, tahun depan Allah kasih betul-betul rezeki dan dipakai untuk sedekah. Kemudian yang lain Rasulullah bersabda, ada orang yang ketika mau tidur niat untuk nanti malam bangun sholat tahajud. Ketika ternyata Allah Ta'ala tidak membangunkan dia. Tapi ingat niatannya ikhlas beneran loh ya. Bukan sekedar niat alas yang penting niat. Engkau lek kebablasan kan untuk pahalanya niat. Lah ya bukan begitu tapi betul-betul apa? Niat. Tidurnya lebih awal dia pasang alarm di handphonenya. Kemudian dia juga tidurnya itu nuansanya dibikin nyaman. Supaya tidur sebentar pun rasanya sudah cukup kan begitu. Ternyata dengan semua ikhtiar yang dia lakukan, dengan niatan yang telah dia punya, qadarullah, ternyata apa? Bangunnya pas azan subuh. Dapat enggak pahala tahajud? Dia dapat pahala tahajud.
Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang lainnya lagi, barang siapa meniatkan kebaikan, ternyata kebaikannya terlaksana, dapat 2 pahala. Pahala niat dan pahala amal kebaikan. Dan barang siapa yang meniatkan kebaikan, ternyata dia tidak mampu melakukan kebaikan yang dia niatkan, dia dapat pahala sempurna 1, yaitu pahala niat. Nah, maka nomor 1, adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Ini PAUD apa ini? PAUD Melati? Nah, nanti saya ajari nyanyi kalau Anda PAUD Melati. Nah, maka nomor 1 ibu-ibu sekalian, apa yang dilakukan perempuan ketika masuk bulan Ramadan tapi dia terhalangi oleh tamu bulanan? Nomor 1, minimal jangan kehilangan niat. Niatannya apa? Ya tetap niat seperti orang yang sedang tidak haid. Ya Allah, saya niat puasa ya Allah, tapi karena terhalang oleh haid bulanan, maka saya tidak bisa puasa. Atau kalau panjenengan termasuk orang yang ikut pendapat Syafi'iyah, perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh mushaf, maka minimal niat, ya Allah coba saya tidak haid ya Allah, saya kepingin baca Al-Quran. Gini apa nggih? Lawang Anda ndak haid aja ndak kepingin. Ngenyek, memang kok kenyataan ngenyek. Ayo survei ayo. Mau dibikin survei? Nggak usah ya. Sudah, nomor 1 niat. Termasuk, mohon maaf Bu, dan tidak jadi masalah, ojo cili ati. Misalkan panjenengan lihat tetangga panjenengan setiap mau berangkat sholat maghrib ke masjid di bulan Ramadan, bawa 2 kresek. Yang kresek 1 10 kotak nasi, kresek 2 10 kotak nasi. Berarti dia berangkat bawa berapa kotak? 10 tambah 10 berapa? 20 ya? Coba pakai kalkulator dulu, khawatir salah. 10. Yang sebelah kanan berapa tadi? 10. Ditambah sebelah kiri berapa? 10. Oh 20, ngawur Anda. Jadi kalau 10-10 jadinya 20. Itu terus Anda ngelihat Bu, dalam keadaan panjenengan ini anak mau pulang pondok, kamarnya belum dicat, uang untuk beli baju lebaran belum ada. Panjenengan, ya Allah, kok bojoku ngene ram yo, kerja hari yo, riwari balik gak gawa duit, gawa bojo anyar. Nah sudah, misalkan, na'udzubillah min dzalik. Semoga semuanya sama Allah dikasih bahagia dunia akhirat. Amin. Nah sudah, ternyata ibu-ibu sekalian, panjenengan kepingin, ya Allah saya kepingin seperti ibu yang satu itu. Setiap berangkat mau buka puasa ke masjid, bawa 20 kotak atau bawa 10 kotak atau minimal lah bawa kotak walaupun tidak ada isinya. Nanti kalau di masjid ada makanan sisa dikotai. Iya, minimal gak ada isinya gak apa nih? Kotai. Nah, tapi panjenengan punya niatan panjenengan jujur, Allah ngelihat niatan itu, niatannya niat tenanan, bukan niat akon. Maka jangan khawatir. Niat yang panjenengan miliki Allah catatkan seperti tetangga yang betul-betul sodakoh 20 kotak setiap hari. Setuju? Maka nomor 1 Bu, kalau panjenengan bulan Ramadan terhalangi oleh haid, maka jangan sampai kehilangan nomor 2. Nomor 2. Apa yang seharusnya Anda lakukan ketika Anda dalam keadaan haid ketika masuk bulan Ramadan? Laden. Ngladeni. Oh, kalau bahasa Kasembonnya nyervis. Kalau bahasa Parinya melayani. Melayani siapa? Keluarga, suami dan anak-anak. Ketika mereka bangun untuk makan sahur,
Jangan mentang-mentang Anda haid, aku rasa sahur kok. Lah terus mangan apa? Ya pikiran wong sing sahur sampean kok aku sing dikon mikir. Nah, maka kenapa sih, Bu? Libur tadi lah ya guyon toh, maksudnya tenanan libur kabeh. Nah, maka panjenengan tetap ngeladeni. Panjenengan menjelang tidur anak-anak ditanya, "Besok sahurnya minta dibuatin apa?" Nah, misalkan mereka bilang, "Aduh Bu, kalau sahur itu males makan." Oh, makanya tak tanya sekarang kepinginnya apa biar tidak males. Ya sudah Bu, kepinginnya sahurnya dibikinin mie instan. Mie instan ini subhanallah ya. Tidak tahu itu makanan segala umur, segala tempat, segala usia, segala waktu itu cocok terus ya. Udan cocok, panas ya cocok. Enak itu subhanallah. Mie instan ya, tapi yo jangan keseringan lah. Ngomong sama anaknya, minta dibuatin apa? Terus anaknya bilang, "Sudah Bu, biar makannya gampang, ndak repot, buatin aja dadar telur." Buatin apa? Buatin orek tempe. Apa orek tempe itu apa? Tempe yang diketok-ketok itu loh. Dibumbui pakai kecap. Kering tempe. Buatin apa? Sambal teri pakai kacang. Nah, ini tak cerita nih. Bibi saya, itu kalau mau Ramadan, itu nggawe teri, tempe, kacang, sak black. Loh, saya yang ceramah teri kacang, panjenengan yang ngotot. Di Medan. Lah, biasa saja. Iki aker-akeran. Kita yang ceramah di aker-akeran. Kudu teriku, teri Medan. Kudu. Lah ini ceramah kok Anda aker-akeran. Sudah Bu ya. Jangan guyang-guyu. Kita ini ceramah loh Bu. Anda kayak dengerin apa aja. Nah sudah. Itu bikin sak black. Karena apa Bu? Kadang-kadang kalau pas sahur kan males. Wes tinggal di taruh mangkok, segoni anget, ditambahi kecap, tambahi sambal. Selesai. Dan itu untuk 1 bulan Ramadan insya Allah. Panjenengan kurang hiburan tak Bu? Lo ndak maksudnya kan sahur itu ndak semua orang nafsu makan Bu. Tas tangi kadang-kadang ngelek itu masih. Nah maka cari menu. Kapan lagi jadwal saya di sini? Antum coret ya, coret semua di sini. Nah maka cari menu-menu yang memang menjadikan orang yang ketika sahur itu bikin mereka apa? Semangat. Yang ringan-ringan, kering tempe. Kemudian sambal teri dikasih kacang atau sesuatu yang memang itu favorit buat keluarga Anda. Nah, sehingga yang kedua melayani orang yang puasa, siapkan sahurnya. Walaupun mungkin suami masih tidur, anak-anak masih tidur, ibu-ibu sudah masuk mana? Dapur. Dan itu loh ibu-ibu itu Masya Allah. Sing suami masih tidur, ndak ngurus, ibu-ibu sudah mulai. Gasnya langka. Kata Pak Prabowo sudah ndak kok. Pak Prabowo jagoan, Masya Allah. Selesai dengan ucapan Pak Prabowo. Untung saya kemarin milih. Nah sudah. Maka ibu-ibu sekalian ngeladeni, melayani. Maka Anda masuk dapur dengan niatan yang tulus. Dengan niatan melayani orang yang akan menunaikan ibadah puasa. Ketika makanan sahur mereka itu hasil tangan Anda Bu, maka insya Allah Anda tidak kehilangan pahalanya. Kenapa? Mereka bisa sahur Anda yang melayani, mereka bisa sahur Anda yang masak nasinya, mereka bisa sahur Anda yang menyiapkan lauk pauknya, mereka bisa sahur Anda yang kemudian menyiapkan minumannya. Sehingga ketika mereka puasa dalam keadaan sehat walafiat, fisiknya kuat, ibadahnya maksimal, maka siapa yang dapat pahalanya? Ibu-ibu yang menyiapkan makan,
Itulah kenapa saya sampaikan Bu, kalau panjenengan punya rezeki lebih, mudah-mudahan Allah kasih rezeki lebih, amin. Maka mendingan ngasih sodakoh hadiah kepada teman-teman yang kurang beruntung, itu ngasihnya 2 hari menjelang Ramadan. Sehingga apa yang Anda berikan nanti akan menjadikan mereka siap bulan Ramadan. Dipakai masak sahur, dipakai masak untuk buka puasa. Sehingga keadaan mereka di bulan Ramadan, sahur dan bukanya, itu hasil dari hadiah panjenengan. Maka pahalanya tambah akeh. Mereka masak, ternyata yang dimasak nasi pemberian, beras pemberian Anda. Mereka goreng telur, ternyata yang dipakai minyak hasil dari hadiah yang Anda kasih. Mereka bikin pisang goreng menjelang buka puasa, ternyata tepung apa kalau pisang goreng? Tepung terigu, bukan tepung beras. Hah? Atos? Mereka bikin rempeyek tepung beras. Rempeyek tepung apa? Kuatir keliru mana saya? Tepung berasnya dari Anda. Itu maka selama Ramadan keperluan mereka terpenuhi dengan apa yang telah Anda berikan sebelumnya. Begini, maka nomor 2, melayani orang yang puasa. Termasuk bukan cuma sahurnya, tapi apanya? Ya semua kebutuhannya. Ketika suami mau berangkat kantor dalam keadaan sedang puasa, Anda mudahkan. Sepeda motornya Anda panasi dulu. Bong, bong, bong. Dipanasi pakai api. Sepeda motornya dipanasi pakai geni, obongan. Nanti suami keluar, "Loh, kok obongan, Dek?" "Tenang, Mas, tak ewangi sampean, tak panasi sepeda motor sampean." Nah, maka pakaiannya disiapkan, sepatunya disiapkan, anak-anak mau sekolah disiapkan apa yang mereka perlukan, sepatunya ditaruh di tempat. Nah, itu namanya melayani orang yang puasa. Pahala bukan? Untuk orang yang haid boleh tidak melakukan itu? Boleh. Termasuk nanti menjelang buka puasa Anda siapkan. Kalaupun suami mau buka puasa ke masjid, tetap digawani bekal Bu. Jadi nang masjid buka poso itu ojo kosongan. Ke masjid buka puasa itu jangan kosongan, dia tetap bawa frozen yang sudah digoreng. Jadi nanti Anda datang itu bisa bagi-bagi, Mbak. Itu Anda dapat pahalanya orang puasa. Betul apa enggak? Nomor 3. Untuk perempuan yang sedang haid, apa yang bisa dia lakukan ketika dia terhalang dari puasa karena sedang haid? Nomor 3, memperbanyak zikir. Untuk orang yang haid, zikir angsal nopo mboten? Angsle nopo cemuy? Boleh, orang yang haid boleh tidak zikir? Boleh. Sementara zikir itu adalah amalan dengan pahala salah satu yang paling besar. Saya sebutkan hadisnya, panjenengan dengarkan dengan baik. Begini Bu, Rasulullah SAW tanya kepada para sahabat Nabi, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian amal kalian yang paling baik? Wa azkaha inda malikikum, amal yang paling suci ketika dipersembahkan untuk Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling cepat meningkatkan derajat di sisi Allah. Wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal wariq, pahalanya lebih besar dibandingkan menyedekahkan emas dan perak. Wa khairun lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amalan itu lebih baik untuk kalian dibandingkan kalian berangkat perang berhadapan dengan musuh. Apa amalan tadi? Zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah. Jadi jangan diremehkan. Maka tidak jadi masalah Bu, ojo dianggap pamer, jangan dianggap riya. Kalau kemana-mana ada perempuan di jarinya itu ada apa? Ada tasbih digital. Itu jangan malah pamer.
Tumane koncone renek sing duwe. Tumane iku tasbih digital enek ping-pinge, enek bling-blinge. Sudah, itu orang lain yang ibadah, kenapa Anda yang hatinya rusak? Iya apa enggak? Yang ibadah siapa? Kenapa Anda yang menilai riak lah, pamer lah, lebih bagus dibanding punya temennya? Itu urusannya dia. Anda tidak usah melok-melok. Itu antara dia dengan siapa? Allah. Nah maka saya senang kalau lihat ibu-ibu itu di tangannya ada tasbih digital. Atau bahkan mungkin tasbih biasa, tidak apa-apa. Taruh tas, taruh kantong, taruh mana lagi? Taruh mobil, taruh motor. Sehingga kemanapun Anda itu delok tok iku luwes eling zikir. Betul apa enggak? Nah maka zikir bu, zikir itu jangan diremehkan. Karena apa? Anda itu oleh Allah dikasih amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Lebih baik dibanding sedekah emas perak. Bayangin. Lebih baik dibandingkan Anda berangkat perang. Paling dicintai oleh Allah. Paling besar pahalanya di sisi Allah. Itu apa? Zikir. Maka cari cara. Bagaimana Anda itu senantiasa ingat untuk melakukan cari cara. Entah pakai tasbih atau pakai tasbih digital. Atau dengan cara apa. Yang penting Anda itu banyak zikir. Kalau saya bisa banyak zikir itu dengan cara apa? Ngebut lek nyetir. Orang kalau nyetir ngebut. Wah, itu ingat akhirat terus. Apalagi kalau papasan dengan bis, jangan minggir. Wes akhirat tok itu sudah. Wes pokok bis dari depan Anda jangan minggir. Anda mesti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi min hadhihi dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kalimat terakhirnya sebelum wafat adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi ketika ada bis yang harapan Kuncoro itu kan bis yang Masya Allah paling hebat itu ya. Wes terus naik gas naik, itu insya Allah Anda banyak zikir itu. Atau bareng temen yang kalau nyetir ngawur, mesti Anda istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha astagfirullah mbak. Nah itu, Masya Allah itu salah satu cara untuk banyak ngawur tapi. Ya apa? TikTok setuju? Jadi suami Anda kalau nyetir jangan pakai rem, gaspol, rem blong, pung, sampai kecepatannya itu mentok duk. Jadi kan ada jarum kecepatan itu bukan naik turun begini, cemen, tek, mentok di garis akhir, 280, pung. Itu kalau pesawat saya miber tok itu, karena ini bukan pesawat, nyowo nih sing miber, pung. Tembus ke alam keabadian. Sudah banyak zikir. Salah satu zikirnya apa? Insya Allah panjenengan ingat semua lah. Ini sekedar pengingat saja supaya nanti Ramadan panjenengan siap. Ada 2 kalimat ringan diucapkan. Dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dan kalimat itu pahalanya berat di timbangan. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan atau berat? Ringan. Tapi Rasul mengatakan pahalanya apa? Besar. Kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ketoke enteng tapi pahalanya besar. Zikir yang lain lagi yang pahalanya besar. Istighfar. Apa? Istighfar. Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Orang yang terus tidak pernah putus baca istighfar. Allah kasih 3. Setiap kesempitannya sama Allah dilapangkan.
setiap gundah hatinya oleh Allah dihilangkan. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat dan arah yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Zikir. Zikir yang lain lagi apa? Baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Atau ucapan-ucapan salawat yang lain. Atau zikir yang lain lagi. Yang dibilang di dalam Al-Quran, Al-Baqiyatus Salihat, simpanan terbaik untuk alam kubur. Simpanan terbaik. Jadi ketika nanti panjenengan wafat, insya Allah ya, setelah panjang umur, husnul khotimah semua, panjenengan wafat, itu simpanan terbaik namanya Al-Baqiyatus namanya Al-Baqiyatus Shalihat. Apa Al-Baqiyah itu? Sesuatu yang kekal, tersimpan abadi. As-Shalihat yang terbaik, simpenan terbaik. Zikirnya berapa? 5. Subhanallah. Berapa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwata illa billahil aliyyil. Ini kata Nabi Muhammad 5 ucapan zikir terbaik dari hadits Utsman ibnu Affan. Zikir yang lain lagi apa? Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Dan zikir-zikir apapun yang Anda suka. Maka ada berapa sekarang amalannya? Untuk perempuan haid sekarang amalannya ada berapa? 3. Nomor 1, niat jujur, tulus. Ya Allah, hamba niat puasa, tapi hamba terhalangi oleh haid. Nomor 2, laden melayani orang yang puasa. Atau boleh kalau di masjid ada buka puasa bersama, panjenengan datang mulai mungkin jam 4. Sudah mulai apa? Bantu ngerapikan meja, bantu menata buka puasa. Itu dapat pahalanya orang puasa. Yang ketiga, perbanyak zikir. Zikirnya apa? Monggo, terserah masing-masing. Yang penting lisannya jangan terhalang dari zikir. Karena orang yang sedang haid tidak dilarang untuk memperbanyak mengucapkan zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Istighfar, salawat Nabi, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amalan keempat. Amalan keempat, untuk orang yang berpuasa banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa. Orang yang sedang haid, ibu-ibu, boleh enggak dia berdoa? Boleh apa enggak? Orang haid boleh berdoa? Boleh. Maka banyak doa, Bu. Karena ini bulannya bulan baik. Dan ada waktu-waktu yang terbaik untuk orang di bulan Ramadan untuk berdoa. 3. Tulis, waktu terbaik berdoa untuk mereka yang berada pada bulan Ramadan. Teman-teman ramein aku ya. Siapa tahu ada yang minat tasbih hias hanya 10 ribuan. Bisa lihat di profilku ya. Bahiroh Project. Boleh enggak apa-apa. Yang di TikTok ya. Nah nanti baca Quran penutup saya kasih. Karena baca Quran itu pelik sekali. Untuk perempuan yang sedang
haid. Ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Ada membedakan menyentuh dengan tidak menyentuh. Ada yang membedakan membaca dari hafalan. Ada yang membedakan membaca sekedar potongan-potongan surat. Jadi ayat-ayat tertentu. Ada yang membedakan ketika yang dibaca ayat untuk zikir pagi dan itu panjang kali, lebar sama dengan luas. Pembahasannya apa? Luas. Apa tadi saya ngomong-ngomong terakhir? Tiga waktu terbaik. Nomor 1, menjelang sahur. Nomor 1, menjelang sahur. Dan ini bukan hanya untuk mereka yang sedang puasa. Ibu-ibu yang Allah takdirkan sedang haid, menjelang sahur itu kan masuk sepertiga malam yang terakhir. Betul apa enggak? Nah, maka sambil panjenengan ngelayani suami dan anak-anak untuk menyiapkan makan sahur mereka, sambil panjenengan apa? Berdoa, ya Allah, mudahkan urusanku, langsingkan badanku. Ya Allah, cantikkan apa wajah hatiku. Bu, buat apa cantik wajah hatinya rusak? Iya, mendingan hatinya cantik, wajahnya cantik. Karena itulah namanya inner beauty. Wah, senang ibu-ibu. Sudah, nomor 1, sepertiga malam yang terakhir, dalam artian menjelang sahur. Sambil Anda meladeni suami, anak-anak, nyiapkan makan sahur, nyiapin di meja segala macam, sambil Anda apa? Berzikir, berdoa. Doa yang banyak. Waktu yang kedua, menjelang buka puasa. Karena apa? Ingat Bu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu oleh Allah dinilai di akhirnya, penutupnya. Penutupnya orang puasa jam berapa? Adzan maghrib. Maka itu waktu-waktu genting. Sehingga kalaupun ibu-ibu di waktu genting tersebut, genting kok kayak lagu ya? Apa? Oh denting. Oh denting. Ya apa lagunya itu? Denting itu apa? Bukannya denting itu makanan yang ada gulanya, ada kacangnya itu. Oh, ting. Ting itu bukannya yang pelaut yang rambutnya gini. Oh, tin. Bukannya merek sampo itu. Oh. Baik. Maka di waktu-waktu denting tadi Bu, itu denting apa genting? Genting. Itu kan atap rumah itu. Ya Allah, ruwet ya. Sudah. Bismillah. Begini Bu. Di waktu-waktu genting tadi menjelang azan maghrib, ketika panjenengan memang sibuk di dapur, jangan salah niat. Sibuk di dapurnya Bu, bukan sekedar karena senang dek pawon. Tapi apa? Anda niatkan di situ, ya Allah saya sibuk di dapur ini ya Allah, di waktu-waktu yang mustajab menjelang adzan maghrib ya Allah, dalam rangka melayani orang yang puasa. Nah maka sambil itu sambil Anda berdoa. Dan yang terakhir pas ketika adzan maghrib. Karena itu malaikat sedang laporan kepada Allah, ngangkat amalan-amalannya orang yang puasa untuk dipamerkan di hadapan Allah Ta'ala. Berapa waktu? Yang pertama, menjelang sahur. Kenapa dia bagus? Karena dia pada sepertiga malam yang kedua, menjelang buka puasa. Kenapa bagus? Ini waktu genting di mana ending amalan itu dilihat baik atau buruknya. Yang ketiga, pas buka puasa, pas adzan maghrib. Maka boleh tidak panjenengan memanfaatkan 3 waktu tersebut walaupun panjenengan sedang haid? Boleh apa enggak? Boleh. Bagus. Ya Pak hasilnya. Kalau jelek ulang.
Bagus sip ya. Saya ini saya elek-elek tetap bagus kok Bu. Ya. Yang ketiga. Kok ketiga? Sudah tiga. Seperti menjelang sahur, menjelang buka, dan pas adzan maghrib. Panjenengan yang sedang haid boleh tidak memanfaatkan waktu itu? Boleh apa enggak? Boleh, karena tidak ada larangan. Amalan keberapa sekarang? 5. Nomor 1 niat, nomor 2 ngeladeni, nomor 3 zikir, nomor 4 doa. Sekarang nomor 4. Nomor 5. Enggak usah baper, ngono baper. Nomor 5. Bersodakoh. Ada larangan perempuan haid tidak boleh sodakoh? Mbak kok gak ngisi celengan? Pray. Haid. Men. Oh men gak oleh sodakoh mbak? Jani oleh. Tapi medit. Nah maka boleh tidak perempuan haid sodakoh? Boleh. Karena apa? Ramadan itu bulannya sodakoh. Maka kalau Ramadan, saya punya tips buat ibu-ibu. Saya punya apa? Tips. Buat siapa? Ibu-ibu. Tipsnya begini. Sedekah Ramadan itu kan paling bagus ya setiap hari ya. Nah maka panjenengan pisah 2. Sedekah yang pertama harian. Yang Anda betul-betul keluarkan. Jumlahnya fluktuatif. Tergantung keadaan keuangan masing-masing. Karena sodako itu kan tidak harus besar kan. Yang penting banyak. Tidak keliru. Sodako itu kan tidak harus banyak kan. Yang penting besar. Saya kok bingung ya. Yang penting ikhlas. Ya wis. Sesuai keadaan masing. Nah maka yang pertama Bu, keluarkan harian. Nilainya berapa? Ya monggo kerso. Boleh 2.000 dikasihkan anak kecil yang mau berangkat taraweh. Ya enggak? Diingetkan. Tapi ojo gawe tuku mercon yo. Gawe tuku kembang api ae. Karena kalau mercon ngageti orang. Kalau kembang api podo-podo gak oleh ya. Mila, kile gawe sangu berangkat taraweh. Engko tuku es, tuku kerupuk, tuku cilok, ya, biar dia seneng. Terawihnya apa? Semangat. Atau boleh. Dan saya itu lebih seneng Bu dibanding ngasih yang di perempatan jalan. Itu lebih seneng ngasih siapa? Orang-orang yang kelihatan tua tapi sik kerja. Mungkin dia ngumpulkan botol. Mungkin dia kerjanya apa ya. Itu lebih seneng, lebih lego. Daripada yang sekedar minta-minta di pinggir jalan. Apalagi terkadang yang kita lihat awake sik sehat, awake sik seger. Coba mau kerja gitu yo, bisa lah. Cuma kan kadang-kadang memang faktornya apa? Nggak boleh suudzon. Sudah, itu harian. Ya tergantung 2.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh, Bromo. Nggak ngerti Anda, nggak tahu umroh. Tahu nggak? Prabowo boleh, Jokowi boleh, Anies boleh. Iya, bakul yang di tokonya Gua Hiro itu ya. Astagfirullahaladzim. Tergantung. Dikasihkan siapa? Terserah. Anak kecil mau berangkat taraweh boleh. Dikasihkan orang-orang tua yang kelihatannya kerja keras, Masya Allah, boleh. Itu sedekah yang terus nih Mas. Ya terus nih. Ayo terus. Jebolan temboknya Mas. Kurang 5 menit loh padahal. Ya Allah. Sudah, itu sedekah yang pertama. Yang kedua Bu, ini monggo, ini sekedar saran. Panjenengan kalau punya keluasan rezeki lakukan.
Kalau tidak, ya tidak jadi masalah. Wong sedekah itu kan hukumnya bukan wajib, tapi tergantung keluasan hati dan rezeki kan, tidak mesti. Yang kedua, dikotai di kamar. Panjenengan bikin kotak seperti ini. Kotak. Terus ditulis sedekah harian Ustadznya siapa ini? Sedekah. Ini saya takut ya kalau orang yang menyaksikan live gak harus suasananya dikira ustadznya ngamuan. Padahal yoyonya nih. Tulis sedekah harian dibagikan untuk beli baju baru fakir miskin. Anda masukkan ke situ bentino 10.000, 5.000, nanti akhir Ramadannya kurang sehari dibuka. Krek. Hasilnya berapa? Ya 100.000, mungkin 200.000. Ajaan satu anak kecil yang tidak mampu, yang tidak punya orang tua mungkin, yang mereka mikir wes riyoyo gak mungkin gaya kelambi anyar. Panjenengan pakai uang tadi, panjenengan bawa ke sebelahnya Al-Itqon. Yus kemana lah, monggo kerso ya. Cari tempat-tempat, terus belikan anak kecil tadi dengan uang kotaan itu bu, yang panjenengan siapkan, itu disuruh beli apa? Milioli, baju satu, celana satu. Tergantung kondisi uangnya tadi berapa. Kalau uangnya banyak, ya sekalian sandali. Kalau uangnya sedikit, ya cukup atasan dan bawahan. Itu gini jagoan. Itu baru ibu-ibu majelis taklim itu. Dan kita lakukan itu di Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Keliling tiap tahun gentenan. Kita masuk ke pondok-pondok yang isinya anak-anak kurang mampu, yang isinya yatim piatu, dilebokno mobil, brul, kongon milih dewe. Itu bu, ya Allah bu, itu pemandangan ngerogoh hati, ngetok nih banyu moto. Ketika mereka mikir orang tuanya jauh di sana, ada yang tidak jelas orang tuanya siapa, ada yang tidak ngerti lagi besok pakai baju baru siapa yang belikan, siapa yang ngasih, ternyata Anda kasih surprise buat dia. Wah, itu Anda suruh masuk milio dewe. Ala arek cilik lho bu, regone klambine piro. Dibandingkan gamis panjenengan tidak ada apa-apanya. Gamis panjenengan itu kan yang 75, 80. Nah, sodakoh. Apa? Amalan kelima? Sodakoh. Penutup terakhir, amalan keenam. Walaupun saya gak sepiro cocok. Kenapa? Karena saya tidak cocok. Ramadan penuh dengan ilmu itu tidak cocok saya. Karena Ramadan itu waktunya mengamalkan ilmu. Bukan lagi bingung cari itu. Walaupun tetap thalabul ilmi itu amalan baik. Itu amalan utama. Itu amalan afdol. Itu amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian kalau lihat keadaan para ulama di zaman salaf, Imam Malik majelis taklimnya ditutup. Pada sehari Imam Malik itu ngisi berapa majelis taklim di masjidnya. Imam Nawawi berapa. Kemudian Imam Malik mengatakan apa? Hadza syahrul Quran. Bulan ini bukan lagi bulannya untuk seneng-senengan duduk di majelis taklim, melakukan ini, cari ilmu, pengajian ini, pengajian itu. Tapi apa? Ini waktunya Al-Quran kata Imam Malik. Kalau bahasa saya, ini waktunya untuk mengamalkan ilmu yang kita telah cari 11 bulan sebelumnya. Ilmu tentang sodakoh, ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang sabar, ilmu tentang menutupi amalan, ilmu tentang memaafkan orang lain, ilmu tentang berempati, ilmu tentang berbagi. Itu waktunya diamalkan pada bulan Ramadan. Nah tapi tidak menutup kemungkinan ketika panjenengan itu ada majelis taklim, kegiatan di rumah juga sudah selesai, urusan baca Quran ada khilaf di kalangan para ulama, wes saya cari yang aman lah, saya mau duduk di majelis ilmu. Ini Raudhatul Ilmi, Ramadan libur atau lanjut? Biasanya terus lanjut ya. Nah maka seperti itu, tetap datang di majelis ilmu. Apalagi majelis-majelis ilmu yang insya Allah menguatkan ibadah pada bulan Ramadan. Nah itulah hadirin sekalian, apa yang dilakukan perempuan untuk
yang sedang haid pada bulan Ramadan. Nah sekarang bagaimana hukum membaca Al-Qur'annya? Hukum membaca Al-Qur'annya, kalau dalam fikih Al-Imam Asy-Syafi'i, perempuan haid dilarang baca Quran dan dilarang duduk di masjid. Itu dalam fikih Imam Syafi'i. Dalam sebagian pendapat mazhab Imam Ahmad, boleh membaca Al-Quran karena tidak ada larangan perempuan haid membaca Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Yang dimaksudkan suci di sana adalah beragama Islam. Yang dimaksudkan di sana adalah para malaikat. Yang dimaksudkan di sana adalah selain orang kafir. Jadi tidak ada hubungannya dengan haid atau tidak haid. Maka di sini tergantung panjenengan ikut pendapatnya siapa. Kalau panjenengan ikut pendapat Hambali, maka perempuan haid tidak dilarang membaca Al-Quran. Kalau panjenengan pakai pendapatnya Imam Syafi'i, maka perempuan haid dilarang membaca Al-Quran. Bahkan termasuk dalam fikih Syafi'i, termasuk perempuan haid tidak boleh duduk di masjid. Illal murur, kecuali kalau cuma lewat. Lewat itu misalkan ya sekedar nganter makanan harus masuk, boleh. Sekedar jemput anak ngaji, boleh. Sekedar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak menjadikan Anda harus tinggal lama di masjid, hukumnya boleh. Nah, sehingga yang saya sampaikan yang 6 tadi itu apa? Itu amalan-amalan yang memang ulama sepakat tidak dilarang. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Bu ya, kita semua sehat walafiat sampai ketemu Ramadan. Kita semua dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika nanti kita berjumpa Ramadan, kita bisa memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Satu penutup penting buat ibu-ibu. Satu penutup penting buat siapa? Ibu-ibu. Bu, ini penting ya. Dengerin. Bu, dengerin ya. Karena ini penting. Karena ini penting. Ya. Bu, dengerin. Bulan Ramadan bukan bulan untuk pamer makanan. Bukan bulan untuk panjenengan kreasi dalam urusan makanan. Bulan Ramadan itu bulan untuk ngelatih diri, ngelatih mental, ngelatih perut, ngurangi makan. Maka dengan itu masak tidak dilarang, tapi akan lebih bagus disederhanakan. Masak tidak dilarang, tapi lebih bagus tidak usahlah posting sana, posting sini. Masak. Sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.